Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Revi Mariska. Di video kali ini aku bakal sedikit sharing kepada teman-teman sekalian bahwa masuk lolos dari SNPTN itu nggak harus ada sertifikat guys, tapi baiknya harus ada sertifikat ya. Tapi di sini ada cerita yang menarik banget nih, karena di jalur SNPTN itu banyak sekali teman-teman yang lolos tanpa sertifikat, dan juga banyak teman-teman sekali yang nggak lolos namun dia miliki sertifikat yang memadai guys gitu. Oke, sebelum mulai ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dan like jika teman-teman suka, komen jika bermanfaat, dan jangan lupa untuk sharing kepada teman-teman yang lainnya. Oke, kita mulai sharingnya. Ya, by the way, kenalin dulu nih namanya. Namanya siapa nih? Sheila Mr. Effendi. Ya, bisa dipanggil Lala, Sheila. Nah, bisa dipanggil Lala ya guys. Nah, jadi gimana nih pendapatnya mengenai sertifikat pada jalur SNPTN ini? Sebenarnya sertifikat itu ngaruh banget. Ngaruh ya. banget. Selain nilai rapot, kita juga perlu nilai non akademik. Nah, tetapi yang menjadi perbandingannya teman-teman, sebenarnya apa sih yang kita mau tuju? Kita kan mau bersaing sama orang. Jadi kita melihat peluang yang sedikit seharusnya. Kalau kita nggak punya sertifikat, itu 99% ada lah gitu harapan. Tetapi ketika kita mau masuk jurusan yang memang jadi saingan orang dan kita udah banyak sertifikat, itu ada kemungkinan kita nggak lolos walaupun sertifikat kita udah nasional, sertifikat kita sudah banyak, lomba-lomba udah banyak, pelatihan, seminar ataupun yang lainnya udah banyak. Itu percuma kalau kita ngambil dari sekian ribu orang yang jurusannya sama. Itu jadi saingan loh teman-teman. Jadi sebenarnya tuh apa sih yang harus dipersiapkan ketika SNPTN itu? Kita observasi dulu apa yang sedikit peluang dan nyambung nggak sama sertifikat, dan nilai kita itu memadai nggak sama jurusan kita. Jadi harus diobservasi dulu sih sebenarnya, kita nih mau saingan tapi harus cari peluang juga yang sedikit seperti itu. Jadi intinya ngaruh ya kak, sertifikat itu dengan kelolosan kita di SNPTN. Tapi nih tadi bahas jurusan-jurusan ya yang peminatnya banyak. Nah, menurut kakak nih sertifikat tuh harus relevan nggak sih dengan jurusan yang kita ambil? Misal kita mau ambil jurusan komunikasi, nah sertifikat kita ini matematika. Nah gitu, itu ngaruh juga nggak sih yang kakak bilang tadi bahwa sertifikat itu ngaruh, atau seluruh sertifikat itu ngaruh gitu? Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya sertifikat itu nggak harus sesuai jurusan, karena jurusan itu kan kita baru mau masuk dan baru mau belajar. Jadi yang dilihat orang itu, oh ini aktif, oh ini bagus di akademik ini, pasti ketika belajar baru masuk kuliah pasti juga aktif kayak gitu, walaupun kita belum sama sekali ngerti tentang jurusan itu. Sebenarnya yang dilihat tuh di situ teman-teman, apapun sertifikatnya itu ngaruh di semua jurusan. Nggak harus sertifikatnya harus pinter nulis nih kalau kita mau, harus lomba olimpiade nulis kimia kalau kita mau masuk ke jurusan kimia. Enggak, sebenarnya sertifikat apapun kalau itu standarnya tinggi, apalagi nasional apalagi internasional, itu bisa menjadi harapan untuk jurusan-jurusan lain. Jadi gitu guys, jadi tambahan juga bahwa sertifikat itu kalaupun teman-teman ada sertifikat yang relevan gitu ya dengan jurusan, itu lebih baik banget gitu dibanding dengan yang nggak relevan gitu. Jadi intinya pada teman-teman dalam mencari sertifikat. Nah gitu. Oh ya guys, di sini kita tadi kan mau sharing nih ya. Nah, pengalaman aku nih ambil sertifikat gini. Jadi aku kan lulus di komunikasi penyiaran Islam ya guys, jurusan komunikasi gitu ya, jalur SPAN PTKIN. Nah, sertifikat aku itu aku masukin 3 sertifikat ya guys. Jadi itu tuh sertifikatnya itu OSIS semua gitu guys. Jadi satu jenis sertifikat gitu, namun dalam ruang lingkup yang berbeda. Jadi aku masukin 3 sertifikat. Yang pertama itu OSIS OSIS di SMA aku tingkat nasional, itu menjadi inti ya guys, inti OSIS. Yang kedua yaitu dari forum OSIS tingkat kota, kemudian forum OSIS tingkat provinsi, seperti itu. Jadi ketiga sertifikat itu spesiesnya sama ibarat kata gitu, tapi jurusan yang aku ambil yaitu komunikasi. Nah, menurut teman-teman itu agak sedikit relevan kan gitu dengan yang mana OSIS itu ada public speakingnya gitu, dan jurusan tersebut juga relevan gitu dengan sertifikat yang kita ambil, ada komunikasinya. Iya, belajar leadership juga di dalam komunikasi seperti itu. Nah, kalau dari pengalaman Kak Saila nih gimana nih? Pengalaman aku teman-teman, sebenarnya aku tuh aktif ya, ikut lomba-lomba, bahkan aku tuh sampai nasional di lomba teater. Dan waktu itu juga karya ilmiah juga aku aktif, pernah prestasi juga di bidang pidato. Nah, sebenarnya aku tuh emang ngerasa kalau diri aku tuh
ke komunikasi sebenarnya. Tetapi ketika itu kan harapan orang tua pengennya dokter kayak gitu. Jadi aku coba dokter di SNPTN dengan sertifikat yang banyak, walaupun banyak banget sertifikat puisi di sana sini. Bahkan puisi itu lebih banyak dari teater ya teman-teman. Teater tuh ada kelompok adon monolog kan kayak gitu. Nah kelompok teater juga lebih banyak lagi sertifikatnya sebenarnya. Yang kelompok itu lebih banyak lagi. Ada tim-timnya juga, ada juara tim. Sebenarnya tuh banyak banget sertifikat yang aku keluarin. Tetapi ketika kita lihat jurusannya tadi aku ambil kedokteran, itu peluangnya memang ibaratnya bunuh diri, emang bener bunuh diri karena aku kira ya siapa tahu nasib baik, ya aku ambil aja gitu, ambil resiko. Ternyata aku lupa kalau misalnya harus diobservasi dulu, dan aku juga nggak tahu kalau misalnya Allah tuh pasti udah nentuin aku di komunikasi, karena memang aku tuh seneng aktifnya tuh kayak di komunikasi memang, cuman lebih introvert aja. Lebih introvert aja. Yang memaksakan untuk ekstrovert dan akhirnya bisa teman-teman. Ya gitu. Jadi Introvert. Ekstrovert. Jadi introvert yang di ekstrovertkan. seperti itu ya teman-teman. Nah tapi di sini teman-teman mungkin yang sedang nonton di sini ya, ada yang nggak punya banget nih sertifikat, yang mana ini udah 3 bulan lagi menjelang pendaftaran SNPTN. Nah bagaimana nih solusinya? Jadi kalau menurut aku nih ya solusinya, kalau teman-teman nggak ada banget sertifikat satupun, mungkin nggak ada ya, teman-teman bisa cari dengan memanfaatkan seminar-seminar ataupun webinar teman-teman yang ada di Instagram, itu banyak banget guys. Nah itu seminar teman-teman itu bisa dimanfaatkan walaupun hanya sekedar peserta guys, tapi baiknya jika teman-teman ada suatu keahlian di suatu bidang ya guys, ataupun apapun gitu ya, nah teman-teman bisa ikut lomba gitu. Nah lomba itu kalau teman-teman menang itu bisa dipakai sertifikatnya. Karena mengapa? Karena sertifikat itu, misal teman-teman punya sertifikat yang lewat sudah lampau banget gitu, yang udah 3 tahun ke belakang, itu nggak berpengaruh lagi, nggak bisa lagi, maksudnya nggak bisa dimasukin lagi di jalur SNPTN ini. Tapi kalau baru 3 tahun ke belakang itu bisa dimasukin gitu. Nah jadi gunain seminar-seminar, webinar secara online gitu ya, yang kalau bisa yang relevan dengan jurusan yang teman-teman ambil nanti ya gitu. Misal teman-teman ingin masuk ke jurusan apa ya, mungkin ekonomi syariah atau apapun ya, ekonomi gitu. Nah teman-teman bisa manfaatkan seminar mengenai ekonomi gitu. Jadi itu tuh relevan dengan jurusan teman-teman, sehingga panitia penyelenggaraan bisa apa ya, istilah tuh mempertimbangkan gitu kelulusan teman-teman gitu. Jadi seperti itu ya, manfaatkan juga. Nah nanti aku bakal sharing juga nih, lebih tepatnya, lebih spesifiknya gitu. Ada suatu aplikasi gitu yang akan aku bahas ke depannya di minggu-minggu selanjutnya gitu, bakal aku bahas. Bunyiin loncengnya ya teman-teman. Iya, oke. Seperti itu sih kalau menurut aku. Kalau menurut Tala gimana nih? Kalau kita nggak ada alternatif lain nih, sertifikat. Ya usahain apa ya, ikut lomba-lomba yang online lah. Jadi lomba-lomba yang online itu kan tadi udah disinggung tentang webinar seminar. Nah kalau sekarang lombanya banget nih, kita paksain 3 bulan ini kita ikut lomba, yang mana lombanya itu bisa dari online juga nggak apa-apa, yang penting kita dapat sertifikat online-nya itu. Walaupun kalau peserta ya alhamdulillah, apalagi kalau juara gitu. Dan kita bisa manfaatin itu sih, dan usahakan juara, maksud aku tuh gitu. Walaupun secara online kita bayar, ya setidaknya kita dapat sertifikat tentang kalau kita tuh aktif lomba-lomba. Mungkin belum rezekinya, tapi panitia tahu kalau kita nih sebenarnya aktif ikut lomba, berani ikut lomba. Oke, jadi manfaatin lah guys 3 bulan nanti ya guys, untuk mencari sertifikat gitu yang relevan gitu dengan jurusan yang teman-teman akan ambil. Oke, mungkin cukup segitu guys sharing pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman lainnya, dan bye bye. See you, semangat.